Kami akan kasih waktu kalian 120 menit untuk menyelesaikan balapis Manado. 12 lapisnya butuh waktu 1 jam sendiri karena per lapisnya estimasinya sekitar 5 menit. Ini sih mepet banget waktunya. Kembali lagi di Galeri MasterChef Indonesia. Kini 23 kontestan akan bersaing untuk mempertahankan apron putih mereka. Masuk ke galeri, tiba-tiba ada mystery box lagi nih. Waduh, menurut aku mystery box itu isinya aneh-aneh. Dan biasanya sih susah ya. Gila, aku selalu excited ngeliat mystery box. Biasanya aku lihat di TV, sekarang aku lihat di depan mata. Wah, I'm so excited! Wah, rasanya deg-degan, tapi excited banget sih untuk masuk galeri baru ini dengan challenge yang baru. Wah, tapi bakal bikin apa ya hari ini? Welcome back di Galeri MasterChef Indonesia Season 13. Hari ini kita akan mulai tantangan pertama kalian. Selalu ingat, jadilah pemenang di setiap tantangan karena kalian tidak hanya harus menyajikan hidangan yang lezat, tetapi juga menunjukkan ketelitian kalian dalam mengolah sebuah hidangan. Di depan kalian sudah ada mystery box. Namun kali ini isi mystery box-nya bukan bahan makanan. Bukan bahan makanan, Chef. Apa ya? Apa alat masak? Tapi apa? Kata Chef Norman, isinya bukan bahan-bahan lagi. Tapi mungkin duplicate dish kali ya? Nanti kita lihat. Sekarang kita angkat bersama-sama. 1, 2, 3. Apa ya? Nah, silakan dibuka, silakan dibaca. Dan ternyata ini isinya resep, bukan bahan. Wah, ini pertama kali sih, karena sebelum-sebelumnya selalu adalah bahan makanan. Aku penasaran sih, ini resep apa ya? Buka buku resepnya, aku lihat bahan-bahan dan step by stepnya. Kayaknya sih ini bakal tradisional kue gitu, cuman kok nggak ada namanya. Yang ada di dalam resep itu adalah resep untuk balapis Manado. Ada yang pernah makan? Pernah, Chef? Pernah makan? Pernah bikin juga? Pernah, tapi udah lama, Chef. Oke. Bikin balapis Manado sih aku udah pernah masak, tapi udah lama sih. Jadi lupa-lupa inget nih caranya gimana. Balapis Manado, kue tradisional dari Sulawesi Utara. Dengan lapisan-lapisannya yang indah, teksturnya lembut, hasil perpaduan dari gurihnya santan, gula merah, dan aroma pandan yang memikat. Tantangan ini bukan sekedar membuat kue. Ini adalah ujian ketepatan. Mulai dari komposisi adonan, ketebalan lapisan, dan konsistensi tekstur dan warna. Ingat, satu lapis aja salah, maka kesempurnaan kue itu pasti akan hilang. Saya ingin melihat salah satu di antara kalian yang bisa menghadirkan balapis Manado yang lembut, yang cantik, dan tentu saja sempurna rasanya. Udah baca resep pun aku nggak begitu pandai, dan ini pastry pula tantangannya. Matilah aku hari ini. Semua bahan sudah kami sediakan, pantry kami close, tapi kalian bisa menggunakan utensil room. Kami akan kasih waktu kalian 120 menit untuk menyelesaikan balapis Manado. 2 jam itu lama loh untuk masak. Berarti tantangan ini pasti susah. Bikin balapis Manado selama 120 menit, lengkap totalnya 12 lapisnya butuh waktu 1 jam sendiri karena per lapisnya estimasinya sekitar 5 menit.
Ini sih mepet banget waktunya, tapi seharusnya cukup sih. Dimulai dari sekarang. Pada challenge pertama, kontestan akan menyajikan balapis Manado terbaiknya untuk memukau lidah para juri. Menurutku tantangan balapis Manado ini akan menjadi sebuah tantangan yang sulit untuk aku karena aku bukan orang yang teliti dan balapis Manado ini membuatnya perlu ketelitian dan keterampilan. Walaupun nggak pernah bikin sebelumnya, setidaknya ini mirip banget kayak lapis kanji atau lapis beras. Semoga aku bisa eksekusi dengan baik. Dan let's do it! Sebelum dimulai aku buka resepnya, aku baca bolak-balik ada kali 10 kali. Karena resepnya ini wow banget loh, susah. Kan tinggal ngikutin instruksi aja. Kalau nggak bisa kan agak aneh ya, Master Chef gitu loh. Jujur dengan challenge ini pede banget. Yang penting kita follow aja. Resep aja nggak bakal menjamin. Teknik pun harus pinter-pinter nih. Nah, ketelitian pun juga nomor 1. Biasanya nih kalau udah dikasih resep ngegampangin. Jadi aku bener-bener fokus sih ngebaca resep ini dan pelajarin tekniknya. Aku tuh bener-bener teliti banget bacanya dan berulang kali. Aku yakin pasti di menunya ada plot twist. Kalau kita nggak baca jeli, step nomor 3 itu bener-bener dibikin biar kita fail. Hal pertama yang aku lakukan setelah baca resep adalah ngeblender pandan. Ini kayaknya bakal tough banget karena disuruh ngeblender 40 daun pandan. Sedangkan airnya cuma 100 ml. Aku takut dia tuh stuck gitu loh. Tuh kan bener dia tuh stuck. Padahal udah aku potong kecil-kecil. Tapi tetap aja dia tuh stuck. Ya, bikin pandan doang gampang. Tapi aku lihat di step pandan ini ada beberapa yang stuck. Harusnya itu kalian pakai power blender. Karena daunnya kan banyak, larutannya sedikit. Jadi kalau power blender gampang. Kalau blender biasa agak sulit. Daun pandan aku nggak ke blender. Aduh, pusing banget sih itu. Dan itu makan waktu banget. Dan pandanku kalau pakai air sesuai yang tertulis kok seret. Jadi aku harus tambahin air. Langsung kupikir mungkin air yang dimaksudkan itu adalah air setelah di blender yang diambil cuma segitu aja. Kulit kawanku ini agak ada orang ini ditambahkannya pula air. Potong dulu kecil-kecil baru kalian blender. Kayak mana ya kalian nih? Resepnya itu pastry, harus exact supaya warna pandan ini maksimal. Blender pandan udah selesai. Langsung deh, habis itu aku langsung saring, and then aku langsung prepare untuk adonan balapisnya. Kemudian aku langsung manasin santan dengan gula sampai larut. And then adonan cair itu aku mix deh sama terigunya sampai tercampur rata. Aku cuman ngudek-ngudek itu doang. Aku juga nggak tahu aku ngapain. Kayak baca terus karena belum paham ini harusnya gimana sih. Karena aku bingung, aku nanya ke sebelah. Alfa, ini tuh gimana ya? Kok pandannya nggak direbus? Kata Alfa, hah? Kok direbus, Kak? Nggak usah, memang itu hanya di blender untuk dapetin warnanya langsung dimasukin, disaring dulu. Oh my God, itu pandan udah gue rebus. Yang aku lihat airnya tidak berubah. Airnya menjadi putih. Wah, di situ aku panik, aku langsung blender pandan baru supaya warnanya hijau. Haduh. Kuliah di sampingku ada Alsya. Ditaruh Ella banyak air, jadi warna itu nggak maksimal. Perasaan aku pas
pas lihat challenge-nya itu ngikutin buku resep, agak sedikit seneng tapi agak sedikit panik juga ya karena disuruh bikin balapis Manado dan aku belum pernah sama sekali cobain balapis Manado. Kalau dari challenge buku resep ini harusnya lebih memudahkan kan ya. Karena di sini instruction-nya lumayan jelas juga, jadi ya doa aja semoga jadi ya. Tentunya kalau udah dikasih resep, sedikit memudahkan, cuma kalau memasak kan bukan soal resep doang, ada teknik, ada metode. Jadi meskipun metodenya dari sini, kembali lagi pengalaman ya, kalau orang udah sering sentuh bahan-bahan seperti ini, sering buat kue tradisional, pasti mereka lebih luwes. Tapi kalau aku sih akan sangat amat kaku. Aku harap hasilnya bisa lebih baik. Oh, aku yakin banget balapis Manadonya bisa selesai. Ini sekarang udah adonannya udah aku saring, tinggal aku campur aja pandan sama coklat, tinggal aku resting sebentar, habis aku kukus. Harapannya aku bisa menang, jadi ntar challenge udah nggak perlu masak. Menit pertama aku udah on track. Step selanjutnya bikin adonannya. Ya, aku tinggal ngikutin resep aja sih. Aku udah mulai membagi kedua adonan itu menjadi pandan dan coklat. Lalu mengambil loyang dan dialasi dengan daun pisang sesuai dengan resep.